Bab 239, segalanya kemarin tampak terbalik. Setelah makan, Mulan Rantai mengutuk dengan keras sambil mencuci piring di dapur. Benda tak tahu malu, sampah mati, serigala bermata putih. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengusir wanita tua ini? Villa besar ini bukan milikmu, kamu hanya penjaga yang mengawasi rumah, apa yang kamu banggakan? Berbicara tentang kebencian, Mulan Rantai melemparkan sumpit yang sudah dicuci karena marah, dan memarahi, memakai bulu ayam sebagai panah. Wajah penjahat, mengapa Tuhan tidak memanggilmu? Pada saat ini, Renal Bliss tiba-tiba berlari ke dapur dengan tergesa-gesa, dengan ekspresi serius di wajahnya, tampak sedikit bingung. Mulan Rantai menyodok dahinya dan memarahi, lihatlah kebajikanmu yang tak tahu malu, yang membuat nyonya menjadi pengemis, dan harus memasak, mencuci piring, dan melayani, pria yang tidak berharga sepertimu, mengapa kamu tidak mati saja? Renal Bliss, masih dengan ekspresi bingung, berkata, Saya baru saja melakukan sesuatu di dalam ruang kerja dan menemukan ini. Dia membentangkan buku kecil di tangannya dan menunjukkannya kepada Mulan Rantai. Sebuah sertifikat. Dalam sertifikat properti itu dinyatakan dengan jelas bahwa villa nomor 8 yang dihargai dengan baik di Green Mountain Villa, mencakup area seluas lebih dari 1000 meter persegi dan memiliki harga pasar 78 juta. Pemilik properti ditandai sebagai Kenzie Harimurti. Apa? Kenzie? Mulan Rantai melihat nama yang tertulis dalam warna hitam putih pada sertifikat real estate dan cukup ketakutan. Bukankah dia mengatakan sebelumnya bahwa pemilik villa besar ini adalah orang kaya yang telah pergi ke luar negeri, dan dia di sini hanya untuk mengawasi rumah orang kaya itu? Kenapa di sini tertulis namanya? Renal Bliss juga terkejut dan berkata dengan tidak jelas, sebenarnya, dia mengatakan kepada saya kemarin bahwa villa ini miliknya. Tapi saya tidak percaya, karena dia tidak punya banyak uang, bagaimana dia bisa memiliki villa yang begitu mahal? Mungkinkah Kenzie memenangkan lotre dan tiba-tiba menjadi orang kaya? Renal Bliss menatap Mulan Rantai dengan kilatan kejutan di matanya. Tidak mungkin, melihat penampilan pengemisnya, bahkan pakaian yang dia kenakan adalah biasa. Bagaimana dia bisa menjadi orang kaya? Mulan Rantai secara naluriah menyangkalnya, lalu mengerutkan kening dan berpikir. Tetapi dia berpikir lama, dia tidak bisa menemukan jawabannya. Dia mengambil lisensi real estate dan berkata, saya curiga orang ini memiliki rahasia, mungkin lisensi real estate ini palsu. Untuk memverifikasi apakah Kenzie benar-benar memiliki rumah besar dengan nilai lebih dari 70 juta, Mulan Rantai secara khusus pergi ke servis otoritas perumahan, melakukan panggilan telepon, melaporkan nomor sertifikat real estate, untuk memeriksanya dengan cermat. Itu mungkin benar atau palsu, dan itu tidak mungkin benar, tapi, setelah panggilan telepon, dipastikan bahwa villa ini benar-benar milik Kenzie. Renal Bliss secara bertahap terkejut, sulit dipercaya, Kenzie telah berkembang, suite ini bernilai 70 juta. Mulan Rantai memiringkan alisnya dan berpikir, pemborosan yang tidak berguna, dan tidak ada apa-apa padanya, bagaimana dia bisa memiliki villa senilai 70 juta, dari mana rumah ini berasal? Renal Bliss menariknya dan berkata, saya bertanya kepada Kenzie kemarin, dan dia mengatakan bahwa villa ini diberikan oleh seseorang. Mulan Rantai bertanya-tanya, siapa yang memberikannya? Renal Bliss menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak memberitahu saya secara detail, dia hanya mengatakan bahwa seseorang memberikannya kepadanya. Saya tidak percaya pada saat itu, tetapi sekarang sepertinya itu benar. Mulan Rantai terkejut, orang bodoh mana yang akan memberinya rumah yang begitu mahal? Apakah dia salah minum obat? Renal Bliss tidak menjawab, dan Mulan Rantai juga bingung untuk mencari tahu. Setelah berpikir untuk waktu yang lama, mereka tidak memiliki petunjuk apapun. Tapi tidak masalah siapa yang memberikan villa ini kepada Kenzie. Yang penting rumah ini atas nama Kenzie, dan Mulan Rantai ingin menempati suite-nya. Hehe, Mulan Rantai tersenyum, jika saya mentransfer villa ini ke nama saya, maka saya akan kaya. Saya percaya bajingan itu tidak rela berpisah pada putri kita dan sekarang saya setuju Aurora dan dia terus bersama, tetapi selama dia ingin menikah lagi dengan Aurora, dia harus menyerahkan rumah itu dan memberikannya kepadaku sebagai mas kawin.
Jika tidak, dia tidak akan boleh menikah lagi dengan putriku. Renal Bliss merasa tidak pantas dan ingin membujuk istrinya untuk menghilangkan pikiran serakah seperti itu, tetapi dia juga tahu bahwa istrinya tidak akan mendengarkan apa yang dia katakan, jadi dia menahannya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah keluar dari dapur, Mulan Rantai jauh lebih sopan kepada Kenzi. Dia berinisiatif untuk menuangkan secangkir teh untuk Kenzi, dan kemudian duduk di sofa sambil tersenyum, mendekati Kenzi. Menantu yang baik, apakah kamu ingin makan buah? Ibu akan memotong buah pir untukmu. Kenzi meletakkan teleponnya dan menatap Mulan Rantai, bertanya-tanya ada apa dengannya. Ketika dia memasak sebelumnya, dia sangat marah. Dan ketika saya sedang memasak di dapur, dia terus mengumpat, tetapi sekarang tiba-tiba berubah dan merayu seperti anjing pesek. Seperti anjing, Mulan Rantai terus tertawa. Menantu yang baik, ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan denganmu, ini tentang kamu dan Aurora. Aku tahu kamu pasti peduli dengan Aurora di hatimu, dan ibu tidak keberatan sekarang jika kamu bersama Aurora. Ibu tidak akan menentang kamu dan Aurora menjadi suami istri seperti sebelumnya. Tapi ibu punya satu syarat, kamu harus setuju. Tidak pernah berpikir, Kenzi tidak ingin mengobrol dengannya sama sekali, jadi sebelum menyelesaikan kalimatnya, Kenzi bangkit dan naik ke atas. Mulan Rantai tidak bisa menahan marah, awalnya ingin mengobrol dengannya, tetapi wajah panas menempel di pantat dingin seseorang, dan hati Mulan Rantai tiba-tiba menjadi tidak nyaman. Pemborosan yang tidak berguna. Apa yang kamu banggakan? Jangan mengira aku tinggal di rumahmu dan harus menghormati wajahmu. Jika kamu ingin menikah lagi dengan putriku, kamu harus menyerahkan rumah ini. Di sisi lain, Kenzi menguap dan berjalan ke kamarnya, ingin kembali ke kamarnya untuk tidur siang. Tetapi begitu dia mendorong pintu dan memasuki kamar, dia membeku di tempat. Selain tempat tidur besar 2 meter di kamar tidurnya yang besar, ada dipan kecil di samping dinding. Pada saat ini, Aurora Bliss berada di kamarnya, duduk di meja, menatap laptop dengan linglung. Aurora, kamu, Kenzi sedikit bingung. Ada banyak kamar kosong di villa, mengapa Aurora Bliss membawa tempat tidur kecil di samping tempat tidur utama di kamarnya? Apa yang Aurora Bliss coba lakukan? Aurora Bliss mendatanginya, sedikit tersipu dan berkata, Kenzi, aku baru saja ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Kamu tidak berada di sisiku akhir-akhir ini, aku tidak terbiasa tidur sendirian, dan aku hampir tidak tidur nyenyak setiap hari. Jadi saya membuat tempat tidur kecil di kamar Anda, dan ingin tidur di kamar yang sama dengan Anda, sehingga ketika saya tidur di malam hari, saya bisa merasa lebih nyaman. Setelah 3 tahun pernikahan, Aurora Bliss dan Kenzi tidur di setiap malam di kamar yang sama. Meskipun tidak menganggapnya serius di masa lalu, dan dia bahkan berpikir bahwa Kenzi mendengkur di malam hari sedikit mengganggu, tetapi ketika Kenzi dan dia tidak tidur di kamar yang sama, dia merasa sangat tidak nyaman. Orang-orang memang seperti ini, terbiasa dengan situasi yang buruk dan ketika tiba-tiba dipaksa untuk berubah, akan selalu ada berbagai ketidaknyamanan. Kenzi tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar ini. Dia membayangkan bahwa dia akan tinggal di kamar yang sama seperti sebelumnya, jadi mari kita tinggal di kamar yang sama. Bagaimanapun, mereka telah hidup bersama selama 3 tahun, dan mereka dianggap sebagai pasangan. Aurora Bliss tidak akan munafik dengannya untuk hal-hal sepele seperti itu, dan dia tidak akan terlalu peduli dengan hal-hal sepele seperti itu. Tidak apa-apa, kita akan sama seperti sebelumnya, tidur di kamar yang sama, kamu tidur di tempat tidur besar, aku tidur di tempat tidur kecil ini. Itu adalah kebiasaan alami, kata Kenzi, berjalan ke tempat tidur kecil dan dengan santai mengutak-atik bantal. Aurora Bliss mengambil 2 langkah ke depan, wajahnya yang cantik memerah dan dia berkata, Kenzi, kamu tidak perlu merawatku secara khusus dengan membiarkan aku tidur di ranjang besar. Ini bukan villa keluarga Bliss, dan kamu bukan lagi menantu. Sebelumnya, kamu tidur di ranjang kecil, aku sangat menggertakmu, tapi di masa depan, tidak akan ada hal seperti itu. Mulai hari ini, aku akan tidur di tempat tidur kecil, dan kamu akan tidur di tempat tidur besar, jadi itu adil. Kenzi mendengarkan dan melihatnya, dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Mendengar kata-kata Aurora Bliss, dia baru ingat bahwa dia bukan lagi menantu yang rendah, dan hal memalukan seperti tidur di dipan tidak akan pernah terjadi lagi padanya.
Semuanya tampak terbalik sekarang. Dia seperti tuan rumah laki-laki yang diposisikan dengan baik yang menikmati sumber hidup terbaik tentu saja. Sementara Aurora Bliss seperti menantu muda di keluarga, yang perlu menghormati wajah seorang pria untuk menjalani hidupnya. Bab 240, polisi wanita itu maju dan merebut pria itu. Atas desakan Aurora Bliss, Kenzie tidak bisa mengelak, jadi dia berbaring di tempat tidur besar di kamar tidur sesuai keinginannya. Ketika dia bangun di siang hari, melihat Aurora Bliss masih duduk di meja menghadap laptop dengan linglung, Kenzie menggosok matanya dan mengenakan sandalnya. "Apa yang kamu pikirkan?" Aurora Bliss menoleh untuk melihat Kenzie, dan berkata dengan nada meminta maaf, "Apakah suara pengetikanku di keyboard membangunkanmu?" "Jangan katakan itu," Kenzie melanjutkan. "Ngomong-ngomong, karena kita berdua bersama lagi, kamu bisa santai, jangan terlalu terasing, kamu akan memperlakukanku seolah tidak pernah ada perceraian." Aurora Bliss merasa hangat setelah mendengar ini, akhirnya tersenyum dan mengangguk senang. Awalnya, dia khawatir bahwa setelah badai perceraian, Kenzie akan menjaga jarak yang relatif jauh darinya, tetapi sekarang tampaknya dia masih sama seperti sebelumnya, hangat dan penuh perhatian, masih seperti suami yang dia kenal sebelumnya. Kenzie membungkuk dan melihat bahwa layar komputer penuh dengan iklan pekerjaan, jadi dia bertanya, "Apa yang kamu lakukan, mencari pekerjaan?" Aurora Bliss mengangguk, mengambil mouse dan berkata, "Saya telah diskors oleh perusahaan, dan saya harus mencari pekerjaan, jika tidak, tekanan keuangan akan sangat tinggi." Bahkan, masuk akal untuk mengatakan bahwa dia telah menjadi presiden perusahaan selama 3 tahun, sehingga dia dapat menghemat sedikit uang agar tidak menimbulkan banyak tekanan keuangan. Tapi ini berkat ibunya yang serakah akan uang. Mulan Rantai biasanya menganggap kantong uang keluarga dengan sangat serius. Begitu Renal Bliss atau Aurora Bliss memiliki uang cadangan, mereka pasti akan diserbu oleh Mulan Rantai, dan kemudian membeli saham atau melakukan sedikit investasi dan ingin menghasilkan lebih banyak uang. Pada tahun normal, Mulan Rantai mampu melakukan ini, tetapi dalam 2 tahun terakhir, epidemi dan perselisihan perdagangan telah membuat seluruh situasi menghasilkan uang menjadi sangat buruk, sehingga saham yang dibeli Mulan Rantai dan sebagian besar investasinya terkunci, dan bahkan mungkin sia-sia dan menjadi tidak berharga. Jika kamu diskors, kamu akan diskors, tidak perlu mencari pekerjaan, yang penting adalah aku akan menafkahimu, jadi tidak perlu berpikir keras untuk menghasilkan uang, Kenzie menghibur. Aurora Bliss memandangnya dengan aneh dan berkata, "Kamu datang untuk menafkahiku. Dulu aku mencari uang untuk mendukungmu, tapi sekarang giliranmu untuk mendukungku, aku merasa hal semacam ini tampak aneh." "Apanya uang aneh?" "Ya, wajar bagi seorang suami untuk menghidupi istrinya." Haha, Kenzie tidak bisa menahan tawa. Aurora Bliss menundukkan kepalanya dengan wajah memerah setelah mendengar ini. "Kita berdua sudah bercerai sekarang, kamu masih mau memperlakukanku sebagai seorang istri?" Kenzie tercengang setelah mendengar ini. Ya, dia sudah bercerai, mereka bukan lagi suami istri. Tetapi saat berikutnya, dia menghiburnya dengan setengah bercanda, "Selama kamu bersedia menjadi istriku lagi, kamu akan selalu menjadi istriku." Hati Aurora Bliss sangat manis setelah mendengar ini. Dia mengangkat matanya untuk melihat Kenzie dan tersenyum. "Kenzie, akankah kita jatuh cinta bersama?" "Dulu saya berpikir bahwa saya tidak pernah memiliki hubungan yang serius dalam hidup saya, termasuk hari saya menikah dengan Anda. Saya berpikir, saya menikah saja seperti ini, dan saya bahkan tidak berbicara tentang cinta. Saya merasa sangat sedih. Jika ada kesempatan untuk memulai kembali, saya ingin menghargai kesempatan ini dan memiliki hubungan baru denganmu, oke?" Kenzie tidak bisa tidak menggali bagian belakang kepalanya. Dia tidak berharap wanita memiliki hal yang tidak dapat dijelaskan seperti ini. Dipikir-pikir, hanya ingin bersama, mengapa Anda ingin jatuh cinta lagi? Itu seperti berlebihan. Tetapi meskipun dia berpikir begitu di dalam hatinya, di wajahnya, dia masih tersenyum dan mengangguk. Aurora Bliss tersenyum menawan, dan tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengaitkan lehernya dan mencium pipinya. Kenzie kembali ke akal sehatnya, dan hanya ingin meraih dan memeluk pinggang istrinya yang seksi dan lembut, tetapi Aurora Bliss telah mengendurkan lehernya dan berbicara dengan manis. "Meskipun kita berdua sudah berdamai, aku tidak bisa membiarkanmu menghabiskan uang untuk menafkahiku.
Sebagai seorang wanita muda yang bercita-cita tinggi, aku tidak boleh selalu berpikir untuk menghabiskan uang pria. Selain itu, kamu tidak punya banyak uang pribadi. Kenzi sedikit dirugikan dan membela diri. Kalau begitu kamu salah, aku punya banyak uang di rumah pribadiku. Aurora Bliss terkekeh. Oke, tolong maafkan aku, bukannya aku tidak tahu kamu. Bahkan meski kamu telah menyimpan beberapa uang pribadi di belakang punggung ibuku dalam beberapa tahun terakhir, berapa jumlahnya? Orang tua saya dan saya tinggal di sini, diperkirakan itu tidak akan lebih dari sebulan, dan uang pribadimu semuanya akan habis terkuras. Aurora Bliss berbalik dan menghadapi berbagai iklan pekerjaan di layar komputer lagi, dengan hati-hati menyaringnya. Kenzi hanya bisa tersenyum pahit di dalam hatinya. Fakta telah membuktikan sekali lagi bahwa bahkan meski dia ingin memberitahu orang-orang bahwa dia adalah orang kaya, tidak ada yang akan mempercayainya. Di malam hari, keluarga telah mandi dan pergi tidur. Saat masih pagi, Yuna Seira yang memiliki shift malam kembali untuk tidur. Dia menggesek kartu kunci untuk membuka pintu, dan baru saja naik ke lantai 2, sebuah pintu terbuka, Mulan Rantai mengenakan piyama dan topeng di wajahnya, seperti hantu di film horor. Siapa kamu? Yuna Seira yang sedikit mengantuk ketika dia tiba-tiba bertemu dengan seorang wanita tua yang jelek, rambutnya berdiri, dan dia terkejut. Mulan Rantai juga terkejut, dia melihat seorang wanita aneh dan cantik telah datang ke kamar. Dia segera meletakkan tangan di pinggulnya dan memarahi, gadis kecil, siapa kamu? Kamu menyelinap ke rumahku, ayo, apakah kamu ingin mencuri sesuatu? Rumahmu? Yuna Seira sedikit terkejut, jelas itu adalah rumah Kenzi. Jadi bagaimana bisa itu menjadi rumah wanita tua ini? Katakan padaku, apakah kamu pencuri kecil? Mulan Rantai tidak akan takut pada seorang gadis muda, jadi dia melangkah maju dan meraih kerah dada Yuna Seira, sehingga Yuna Seira tidak bisa membebaskan diri, dan bahkan payudaranya sangat sakit sehingga Yuna Seira menjadi sangat marah. Lepaskan, Yuna Seira mendorong Mulan Rantai dengan keras, memelototinya, dan ingin meninjunya. Ada apa? Apa yang terjadi? Pada saat ini, Kenzi keluar dari ruangan, bertelanjang dada dan mengenakan celana besar. Aurora Bliss juga keluar, mengenakan baju tidur sutra, dan sekilas, Yuna tahu bahwa dia dan Kenzi sedang tidur di kamar yang sama. Setelah Yuna Seira melihat Aurora Bliss dengan jelas, dia segera mengerti bahwa ini adalah presiden wanita yang mengusir Kenzi, dan sekarang tinggal bersama Kenzi lagi, tak tahu malu, dasar rubah betina. Dia memelototi Kenzi dengan sengit, dengan perasaan tidak puas yang kuat. Dia kesal pada awalnya, tetapi sekarang melihat Kenzi dengan presiden wanita lagi, Yuna Seira merasa lebih tidak nyaman. Ah, kamu polisi wanita, petugas Yuna. Aurora Bliss mengenalinya. Yuna Seira pernah ke rumah Bliss untuk menyelidiki kasus dan Aurora Bliss telah bertemu dengannya. Petugas Yuna, mengapa kamu di sini? Aurora Bliss bingung. Kenzi dengan malu-malu berkata, aku akan menjelaskan, situasinya seperti ini. Yuna Seira memotongnya, tidak puas, biarkan aku menjelaskannya. Kenzi, bukankah kamu sudah bercerai? Mengapa kamu bersamanya lagi? Yuna Seira mengubah ekspresinya, dengan sengaja menunjukkan tampilan centil, dan menyeret Kenzi ke atas, menempel erat padanya, terlihat sangat sayang. Kamu berjanji padaku bahwa kamu hanya akan baik padaku di masa depan. Mengapa kamu tidak membicarakan apa-apa dan tinggal bersama mantan istrimu? Suara Yuna Seira sangat lembut, seperti marah dan genit, dan dia dengan sengaja melirik Aurora Bliss, matanya penuh dengan provokasi. Aurora Bliss tercengang, benar-benar tercengang. Kepala Kenzi sudah pusing. Yuna Seira, apa yang kamu lakukan? Yuna Seira mengabaikan Kenzi, memutar pinggang genitnya dengan sengaja, datang ke Aurora Bliss, dan melingkarkan lengannya di dadanya yang membuncit, memberi tatapan arogan. Aurora Bliss, kamu juga melihatnya. Aku sudah bergaul dengan Kenzi beberapa hari terakhir ini. Aku telah tinggal di rumahnya dan tinggal bersamanya. Meskipun Kenzi masih memiliki perasaan padamu, tapi dia adalah laki-laki saya sekarang, jangan coba-coba merampok saya. Aurora berkata dengan terkejut, hubungan seperti apa yang Anda miliki dengan Kenzi? Sejak Anda menceraikannya, jangan ganggu dia lagi. Sekarang dia adalah laki-laki saya, Anda sebaiknya menjauh darinya. Aurora Bliss sudah mengerti, tetapi dia tidak berharap Kenzi menjadi begitu populer, dan perceraiannya sangat singkat,
baru beberapa hari, dia sudah bergaul dengan polisi wanita cantik ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah dan cemas, dan air matanya hampir mengalir. Mulan Rantai benar-benar tercengang, seperti Aurora Bliss, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa sampah seperti Kenzi akan memiliki sisi yang begitu kuat. Hanya dalam beberapa hari, seorang polisi wanita cantik yang tampak menawan merebutnya. Setelah itu, jika dia ingin menukar putrinya dengan real estate, itu akan jauh lebih sulit. Untuk sesaat, Mulan Rantai hampir membengkokkan hidungnya. Dan Kenzi, menyaksikan mereka berdua bertarung untuk dirinya, dia benar-benar linglung dan tidak bisa mengatakan kepahitannya.